Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pemodelan hari ini kita belajar mengenai aplikasi graph. Aplikasi graph itu ada beberapa, jadi beberapa aplikasi di dalam graph, tetapi yang saya ajarkan insya Allah ke kalian mungkin ada 5 aplikasinya. Yang pertama adalah pewarnaan graph. Pewarnaan graf itu terdiri dari 2, yaitu yang diwarnai maksudnya. Jadi ada yang pewarnaan titik, ada pewarnaan sisi. Untuk yang pertama kita ke pewarnaan titik dulu. Pewarnaan titik yaitu pewarnaan titik dari suatu graf G, sebuah pemetaan warna-warna ke titik-titik dari G sedemikian hingga titik yang terhubung langsung mempunyai warna-warna yang berbeda. Jadi titik-titik yang ada di graf, misalnya graf G, itu memiliki warna-warna yang berbeda, dimana warna-warna ini bagaimana dan apa saja nanti kita bahas juga. Sedangkan untuk pewarnaan sisi adalah pewarnaan suatu pemetaan warna-warna dimana yang diwarnai adalah sisi-sisinya dari graf yang saya misalkan dengan graf G, sedemikian hingga sisi yang terhubung langsung mempunyai warna-warna yang berbeda. Jadi kalau titik itu titiknya yang memiliki warna-warna berbeda, kalau sisi-sisinya yang memiliki warna yang berbeda. Nah, di dalam pewarnaan itu kita memiliki bilangan kromatik. Jika graf G berwarna N, jika terdapat suatu perwarnaan dari G yang menggunakan N warna. Nah, kenapa? Apa itu bilangan kromatik? Kan di dalam satu graf G itu kita nggak tahu ada memiliki titik berapa, sisi berapa, sehingga kita asumsikan itu memiliki N sisi, memiliki N titik. Maka di situ juga memiliki N warna, memiliki N warna terhadap titik, memiliki N warna terhadap sisi. Tetapi di sini masih ada bilangan kromatik. Bilangan kromatik itu apa? Yaitu bilangan kromatik adalah masalah menentukan banyak warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai titik atau sisi pada suatu graf, sehingga dua titik atau dua sisi yang terhubung langsung mempunyai warna yang berbeda. Jadi bilangan kromatik pada pewarnaan adalah warna, banyaknya warna tetapi seminimal mungkin yang digunakan di dalam suatu graf, baik itu pewarnaan terhadap titik ataupun pewarnaan terhadap sisi. Sehingga titik-titik yang berdekatan, misalnya V1 kan otomatis berdekatan dengan V2 nih penempatannya, itu tidak boleh sama. Begitu pula dengan sisinya, E1 dengan E2 itu pun tidak boleh sama. Konsepnya bagaimana Bu di dalam pewarnaan titik ini nanti saya jelaskan ya. Nah, bilangan kromatik ini atau kita sebut bahasa asingnya adalah chromatic number dari suatu graf G itu dinyatakan dengan bentuk yang seperti ini simbolnya. Itu semuanya di aplikasi graf semuanya memiliki hampir semuanya memiliki bilangan kromatik dengan simbol yang sama. Jadi adalah bilangan K terkecil sehingga G dapat diwarnai dengan K warna. Nah, di sini dia memiliki teorema, tetapi sebelumnya bilangan kromatik pada graf itu harusnya jika itu pewarnaannya terhadap titik, dia boleh pasti bilangan kromatiknya kurang dari sama dengan dari banyaknya titik. Sedangkan dia terhadap sisi pewarnaannya, dia juga pasti kurang dari sama dengan terhadap sisinya dari graf G-nya. Sedangkan untuk graf kosong, dia memiliki bilangan kromatik 1. Graf kosong berarti kan hanya titiknya 1. Berarti warnanya cuma paling minimal itu 1. Untuk mencari batas atas dari bilangan kromatik dapat ditentukan dengan menggunakan teorema seperti ini. Jika titiknya beribu-ribu, jika sisinya beribu-ribu, masa kita cari secara manual? Gak usah, karena teoremanya sudah ditemukan. Jadi jika G adalah sebuah graf khusus dengan P titik dan Q sisi, dan G mempunyai bilangan kromatik dengan tanda yang seperti ini, maka hubungannya adalah bilangan kromatik dikurangi 1 dikalikan dengan P kurang dari sama dengan 2Q. Jadi pasti seperti ini rumusnya. Jadi pasti P itu kan banyaknya titik, Q itu banyaknya sisi. Jadi pasti rumusnya dia memiliki ini. Coba kita buktikan dulu salah satu contohnya.
Untuk graf G1 karena P-nya 5 dan Q-nya 5, maka menurut teorema tadi didapat bahwa bilangan kromatik dari G1 itu kurang dari sama dengan 3, atau dapat dituliskan seperti ini. Untuk xn-nya yang sama dengan 3, sehingga jika G2 ini, maka ini coba kita lihat di sini ya. Untuk G1 dia terdiri dari verteksnya tuh 2, 3, 4, 5. Dia memiliki 5 titik. Pasti bilangan kromatiknya kurang dari sama dengan 5 untuk pewarnaan titik. Saya contohkan adalah pewarnaan titik ya. Kita kasih warna biru, ungu, biru, ungu, pink. Karena yang berdekatan kan nggak boleh sama. Jadi biru, ungu, biru, pink. Kan nggak ada yang sama ya. Nah, terus ternyata warna minimumnya ada berapa? Ada berapa macam warna? Ada 3, yaitu biru, ungu, dan pink. Terus yang sedangkan yang di G2, saya bahas G1 dulu. G1-nya ternyata dia memiliki bilangan kromatik 3. Apakah ada yang lebih kecil? Nggak ada ya. Coba di sini saya kasih dua macam warna. Kalau di sini biru misalnya, di sini kuning misalnya, di sini kuning lagi, terus di sini biru. Ini kan ada biru, ada kuning. Di sini kan pasti ada warna yang lain juga. Jadi pasti di sini adalah minimal 3 untuk graf cycle yang titiknya 3. Kita buktikan teoremanya. Bilangan kromatik dikurangi 1, P-nya tadi banyaknya berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kurang dari sama dengan 2 Q. Q-nya berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. 5 juga. Berarti Q kurang ini adalah 5, berapa tadi? 5x saya sebut dengan x. 5x dikurangi 5 kurang dari 10, sehingga di sini 5x kurang dari sama dengan berapa ini ya? Tadi kok lupa. 5 pindah ruas ke sini, jadi dia 5, 15. Sehingga x sama dengan kurang dari sama dengan 3. Ya, terbukti ya. Begitu pula untuk yang G2. Sekarang G2 ini dia cycle juga, memiliki titik 2, 3, 4, 5, 6. Terus bilangan kromatiknya saya kasih sini biru, sini ungu, biru ungu, biru ungu. Yang berdekatan pokoknya nggak sama, bener ya. Berarti bilangan kromatiknya 2. Buktikan lagi di teorema yang tadi, pasti itu juga 2. Kalau misalnya pun nanti menemukan yang yang pecahan, ya tidak masalah, kita bulatkan ke atas, karena nggak mungkin titik dibelah menjadi 2 kan. Ini juga terjadi kepada kepada pewarnaan sisi, itu juga sama, cuma yang diwarnai cuma sisinya saja. Ini kan barusan cuma titik itu, tapi cara nyarinya juga sama. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya sebenarnya kalau di pewarnaan saya kasih ini satu dulu. Jadi dia kayak sistem penyimpanan bahan kimia berbahaya misalnya. Jadi di sini ada natrium, amonium, dan lain-lain. Dia itu cannot be stored with ini. Jadi yang nggak boleh tersimpan dengan yang kimia yang ini. I have a symbol ini ya. Saya kasih simbol ini. Dimana kalau misalnya natrium itu tidak boleh disimpan dengan amonium pikrate dan magnesium. Sedangkan amonium pikrate nggak boleh tersimpan dengan natrium, magnesium. Ini. Saya kasih simbol ini biar gampang. Nah, simbol-simbolnya tadi ya saya aplikasikan ke dalam titik. Nah, ini merupakan titik. Jadi ini adalah titiknya. A, B, C, D itu titiknya. Titiknya itu apa ya? Ini artinya. Nah, terus sedangkan yang di sini A dia berhubungan dengan D. Maksudnya A berhubungan dengan D adalah ini dengan ini. Nah, natrium itu kan dia tidak boleh bareng magnesium.
natrium tidak boleh bareng magnesium, ya kan. Ini natrium itu tidak boleh bareng sama apa aja, sama magnesium, sama amonium pikret. Berarti natrium tidak boleh bareng A, tidak boleh bareng B, tidak boleh bareng C. Sehingga saya kasih simbol A, dia memiliki sisi ke D, memiliki sisi ke B. Kenapa? Bukan padahal nggak boleh bareng. Kenapa dia terhubung sisinya? Karena ini pewarnaan. Jadi yang berdekatan warnanya nggak boleh sama kan? Otomatis ini sama ini tempatnya akan berbeda nanti kan? Gitu. Jadi kita pikirannya harus pakai logika, bukan terbawa dengan kata-kata kalau ada sisinya pasti dia nanti karena terhubung berarti jadi tempat yang sama. Bukan seperti itu loh ya. Jadi kita harus mengenal dulu konsep dari pewarnaan. Jadi baru kita representasikan ke dalam grafnya. Jadi kalau sudah ngerti konsep dari pewarnaan, di mana di titik yang berdekatan nggak boleh sama, artinya kalau direpresentasikan ke aplikasi sehari-hari, berarti kalau misalnya kita representasikan ke suatu tempat, itu nggak boleh bareng tempatnya, berarti dia memiliki sisi yang sama gitu. Jadi pikirannya kebalik ya, karena begitu konsepnya graf. Memang kalau dibaca, saya ulangi, kalau dibaca dia susah, tapi